Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim ولمن أجازهم إلى منتهى إسنادهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Amin Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Kawakib Al-Lamma'ah yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haramnya kanzul mal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu thalathun mana Allahu kanzal dhahab wal fiddah biwasfihima dhahaban wa fiddatan wa biwasfihima adatan litabaduli walau ukhrijat zakatuhuma. Allah Subhanahu wa taala telah melarang eh, penyimpanan atau penimbunan emas dan perak, ya, dengan sifatnya sebagai emas dan perak serta dengan sifatnya sebagai adatan litabadul, sebagai alat tukar meskipun dikeluarkan zakatnya, ya. Jadi menyimpan emas dan perak, ya, sebagai emas dan perak maupun sebagai mata uang itu jika tidak ada tujuannya maka itu diharamkan di dalam Islam. Itu disebut sebagai kanz meskipun seandainya dikeluarkan zakatnya. Nah, ketika ayat tentang larangan kanzul mal ini turun, emas dan perak itu bukan sekedar emas dan perak, melainkan sebagai alat tukar. Nah, dengan demikian, maka pada zaman kita ini, kalau ada orang yang melakukannya, yaitu melakukan kanzul dhahab wal fiddah, ya, menyimpan emas batangan misalnya, atau menyimpan perak batangan, tanpa tujuan-tujuan tertentu yang dibolehkan oleh syariat, maka itu termasuk kanzul mal. Ya, termasuk kanzul zahab wal fiddah. Demikian pula seandainya ada orang yang menyimpan uang tanpa tujuan, ya. Baik uangnya itu berupa uang emas dan perak, seandainya nanti ada lagi dinar dirham, maupun uang fayat yang bukan emas maupun perak, ya, meskipun itu uang kertas. Itu jika disimpan tanpa ada tujuan yang diperbolehkan oleh syariat, maka itu juga termasuk eh, kanzul mal dan itu diharamkan di dalam Islam meskipun seandainya dikeluarkan zakatnya. Qala ta'ala والذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kepada mereka kabar
dengan adab yang pedih. Ya, kabarkanlah kepada mereka adab yang pedih. Yaitu apa? Adab yang pedih itu yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaitu ketika dipanaskan atas keduanya, yaitu emas dan perak tadi, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Emas dan peraknya itu dipanaskan di neraka jahannam, fatukwa biha. Lalu kemudian dipakai untuk menyetrika. Ya. Menyetrika apa? Jibahuhum. Menyetrika dahi mereka. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak selama di dunia. Wajunubuhum. Dan juga dipakai untuk menyetrika lambung mereka. Waduhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hada ma kanastum li anfusikum. Inilah apa yang kalian simpan untuk diri kalian. Faduku ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang dulu kamu simpan. Nah, jadi ini ayat yang menjadi dalil atau menjadi dasar haramnya kanzul zahab wal fiddah. Ya, baik sebagai emas dan perak maupun sebagai alat tukar. Ya. Eh, wadzahabu wal fiddatu khina nazalat al-ayatu fi man'i kanzihima. Emas dan perak itu pada saat turun ayat yang melarang kans atas keduanya, penyimpanan atas keduanya. Kanat dzatuhuma adatan litabadul wa miqyasa lil juhdi, ya, wa miqyasan lil juhdi fil amali wal manfaati fil mal, sawa'un akanat maskukatan kad darahim wad dananiri am lam takun maskukatan kasabaik. Jadi pada saat ayat ini turun, ayat yang melarang kans, ya, terhadap emas dan perak ini turun. Emas dan perak pada waktu itu merupakan, ya, secara zatnya itu adalah adatan litabaduli wa miqyasan lil juhdi fil amal. Sebagai alat tukar dan sebagai standar untuk menilai al-juhd fil amal. Eh, apa namanya? Tenaga yang dikeluarkan dalam sebuah pekerjaan. Wal manfaati fil mal, dan untuk menjadi standar nilai manfaat yang ada pada harta. Jadi dipakai untuk menjadi ukuran barang dan jasa pada waktu itu. Sawa'un akanat maskukatan, sama saja apakah ia berupa em, cetakan, ya, emas cetakan atau perak cetakan seperti dinar dan dirham, amlam takun maskukatan kasabaik, ya, atau belum dicetak seperti misalnya emas dan perak batangan. Wa alaihi fannahyu munsabbun ala dhahabi wal fiddah biwasfihima adatan litabadul. Karena itu maka larangan ini, ya, dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 itu eh, diterapkan kepada adzhab wal fiddah dengan sifatnya sebagai adatan litabadu. Sifatnya sebagai alat tukar. Nah, demikian yang disampaikan oleh uh, Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala di dalam kitab An-Nidham Al-Iqtisadi fil Islam halaman 236. Wa qala Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullahu taala, faja'ala khurmatal kanzi munsabbatun ala kanzi dhahab wal fiddah bi'tibarihima dhahaban wa fiddatan wa bi'tibarihima naqdan wa adatan litabadul. Ya. Beliau menyatakan Asy-Syaikh Abdul Qadim Zallum rahimahullah taala, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan haramnya kans, ya, haramnya kanzul mal itu eh, terhadap penyimpanan emas dan perak dengan sifat keduanya sebagai emas dan perak sekaligus dengan sifat keduanya sebagai eh, uang, ya, dan alat tukar. Jadi di zaman kita ini
Seandainya ada orang yang menyimpan emas dan perak, meskipun hari ini bukan lagi mata uang, ya, maupun menyimpan mata uang yang bukan emas dan perak, itu sama-sama diharamkan jika tanpa tujuan untuk dibelanjakan eh, untuk kepentingan tertentu, ya, hanya dipakai untuk simpanan, gitu. Nah, demikian Syekh Abdul Qadim Zalum rahimahullah taala, ya. Makalahnya tadi ada di kitab Al-Amwal fi Ad-Daulatil Khilafah halaman 182 sampai 183. Ya. Kemudian menafsirkan ayat ini, menafsirkan ayat 34 sampai 35 Quran surah At-Taubah, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitab tafsirnya. Wa dzakarallahu fi hatainil ayatain inkhirafal insan fi malihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam dua ayat yang mulia ini penyimpangan manusia dalam hal hartanya. Wa dzalika bi ahadi amrain, dan penyimpangan itu eh, bisa terjadi pada salah satu di antara dua perkara. Itu. Imma ayyun fiqahu fil batil alladhi la yujdi alaihi naf'an bal la yanaluhu minhu illa ad-darar wal mahaddu wa dhalika ka ikhrajil amwal fil ma'asi wa syahawat allati la tu'inu ala ta'atillah wa ikhrajiha lis-saddi an sabilillah wa imma ay yumsika malahu an ikhrajihi fil wajibat. Jadi penyimpangan manusia terhadap harta itu ada dua macam. Yang pertama itu, ya, adalah menginfakkan harta tadi di dalam jalan kebatilan, yang di sana dia tidak akan mendapati manfaat apapun. Bahkan justru yang dia dapatkan dari situ adalah ad-darar wal mahab, ya, mara bahaya, doror. Seperti misalnya mengeluarkan harta untuk kepentingan kemaksiatan dan syahwat yang tidak membantu dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dikeluarkan hartanya itu untuk kepentingan-kepentingan maksiat dan mengumbar syahwat. Nah, ini adalah pelanggaran, termasuk di dalamnya ini adalah wa ikhrajuha lis-saddi an sabilillah. Ya, mengeluarkan harta tadi itu dalam rangka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukankah eh, kampanye menghalangi penegakan syariat Islam misalnya itu membutuhkan uang. Nah, dia keluarkan untuk kepentingan itu, menggaji orang, membayar orang untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penyimpangan terhadap harta jenis pertama. Dan itu tercela. Atau yang kedua, wa imma ayyumsika malahu an ikhrajihi fil wajibat, ya. Dan yang kedua adalah menahan hartanya tidak dikeluarkan untuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan tanpa ada tujuan tadi itu. Ya, disimpan tanpa ada tujuannya. Ya. Sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Qala, tuwfiya rajulun min ahli suffah fawajadu fi syamlatihi dinaraini. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيتان akhrajahu Ahmad rahimahullahu taala fi musnadih. Ada seorang laki-laki dari kalangan ahlus suffah, ya, meninggal. Maka orang-orang kemudian mendapati di dalam pakaiannya itu ada 2 dinar. Lalu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, kayyatani, 2 luka setrika. Nah, tadi di ayatnya tadi orang-orang yang melakukan kanzul zahab wal fiddah nanti di akhirat disetrika dengan emas dan perak yang
dulu di dunia disimpannya, disetrika dahinya, lambungnya dan punggungnya. Nah, ketika ada seorang ahlus sufah, ya orang yang sebenarnya ini kan mulia ya, orang mulia, orang yang tinggal di serambi masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa semestinya ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran di dalam masjid itu mereka-mereka ini kan hadir, mereka tidak punya rumah, mereka ada di situ, tinggal di situ, hidup dengan sodako, tidak punya pekerjaan, ya. Tapi kok bisa kemudian menyimpan 2 dinar itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ya, bahwa orang ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kayyatani ya 2 luka setrika ya karena 2 dinar tadi itu. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitab Musnadnya. Wa an Abi Umamah Al-Himsi radhiyallahu anhu qala توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية قال ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان أخرجه أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. Ini hadis yang mirip ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah ya Al-Khimsi radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki dari Ahlus Sufah yang meninggal. Lalu didapati di kain sarungnya itu 1 dinar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaiyatun, 1 luka bakar, setrika. Kemudian, ya, perawi hadis ini menjelaskan, "Tsumma tuwuffiya akhar." Kemudian ada lagi yang meninggal, ya, yang lainnya. Fawujida fi mi'zarihi dinaran. Ya, ditemukan di dalam sarungnya itu ada 2 dinar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kayyatani, 2 luka setrika. Nah, kalau kita lihat penjelasannya, ya, wahada li'annahuma kana ya'ishani minas sadaqah wa indahuma at-tibar. Ya. Ini karena keduanya itu hidup dengan mengandalkan sodakoh. Ya, tapi kok bisa punya harta kekayaan simpanan itu? Wadinar wadinarani la yablughani nisaban hatta tukhraju minha az-zakatu. Dan 2 dinar atau 1 dinar ini kan belum sampai nisab. Nisabnya zakat emal itu kan 20 dinar atau 200 dirham kalau perak. Ya. Sehingga ini belum wajib zakat. Tapi kalau di kans, ya, inilah yang diancam. Ya, maka sama saja seandainya ini harta ini banyak sekali kemudian dikeluarkan zakatnya, tetap saja kalau dia masuk dalam kategori kanzul mal, maka itu diharamkan di dalam Islam. Ya. Faqaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam anhuma kayyatun wa kayyatani dalilun ala antibarihi lahuma kanzun walau lam tujib fihima az-zakatu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayyatun dan kayyatan tadi itu menjadi dalil bahwa eh, yang demikian itu pun disebut sebagai atau dianggap sebagai kans, disebut sebagai kanzul mal yang diharamkan tadi, meskipun belum wajib zakat. Gitu. Nah, demikian yang disampaikan oleh Syekh An-Nabhani rahimahullah taala di dalam kitab An-Nidham Al-Iqtisad fil Islam. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian, ya. Faedah di bab ke-30 kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah ini. Dengan demikian, maka hendaknya kita pastikan simpanan uang atau emas ataupun perak yang kita punya itu betul-betul ada tujuannya mau dikeluarkan untuk apa pada saatnya nanti. Jangan hanya menyimpan uang ya ataupun emas dan perak itu sekedar untuk simpanan.
tanpa ada target, tanpa ada tujuan ini mau dipakai untuk apa. Tetapi kalau kita menyimpannya dengan tujuan tertentu, misalnya ini saya simpan untuk nanti sebagai biaya anak sekolah atau em, untuk membeli rumah ya atau untuk mentasarufkannya ke hal-hal lain yang memang diperbolehkan oleh syariah, maka itu tidak masalah. Yang diharamkan adalah menyimpan tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.